Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xiao Ninger melihat Nili dari jauh, matanya memancarkan riak kemegahan. Meskipun dia menghadapi peristiwa besar seperti itu, Nili tidak memiliki demam panggung sedikit pun. Jika itu adalah orang lain pada usia yang sama, mereka mungkin akan ketakutan sampai-sampai kaki mereka menjadi lunak. Dia menghela nafas dalam hatinya. Semakin menonjol Nili, semakin dia merasa rendah diri. Dia berusaha bekerja keras untuk mengejar Nili, tetapi hanya menyadari bahwa dia hanya melihat bagian belakang sosoknya. Terkadang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Nili berdiri di atas panggung, dengan tenang melihat semua orang di bawah. Shen Fei, Shen Yue dan generasi muda lainnya dari keluarga suci tidak berani mengangkat kepala mereka untuk melakukan kontak mata dengannya. Mereka menundukkan kepala, tanpa ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Karena tidak ada yang mendukung kata-kata Shen Hong, Nili tersenyum ringan. Upaya Shen Hong untuk menabur pertikaian sama sekali tidak mungkin untuk disadari. Jika itu adalah keluarga suci di masa lalu, maka mereka memang memiliki prestise untuk melakukannya, namun, setelah banyak hal terjadi, keluarga suci tidak lagi memiliki kekuatan sebesar itu untuk mengumpulkan pendukung. Ye Xiu dan Ye Suo saling memandang dan tersenyum. Pembuluh darah muncul dari tangan Shen Hong. Dia, tentu saja, tidak mau mengambil berbaring ini. Dia terus berbicara dengan suara keras, karena semua keluarga hadir, ada sesuatu yang harus saya katakan. Keluarga suciku memiliki kesetiaan mutlak dan setia pada kota Glory, melindunginya selama ratusan tahun. Tak terhitung jumlah prajurit kita yang tewas dalam pertempuran, namun, masalah baru-baru ini telah membuat kami benar-benar kecewa. Tidak tahu dari mana Tuan Kota mendengar laporan fitnah itu, keluarga angin salju telah menindas keluarga suci saya di semua area baru-baru ini, menyebabkan keluarga suci saya menderita kerugian yang sangat besar. Saya meminta Tuan Kota sendiri untuk keluar. Saya ingin bertanya, di depannya, kesalahan apa yang telah dilakukan keluarga suci saya sehingga pantas menerima penghinaan seperti itu. Shen Hong memandang Nili, dan berhenti sejenak sebelum dia berkata, tersedak dengan emosi, memang, ada beberapa hal yang generasi muda dari keluarga suci saya telah melakukan kesalahan dan menyinggung Tuan Muda Nili. Tapi sebagai anak muda, konflik tidak bisa dihindari. Saya meminta Tuan Muda Nili untuk memaafkan mereka, saya akan meminta maaf sebagai gantinya. Mendengar kata-kata Shen Hong, Nili tidak bisa membantu memarahi dalam hati. Rubah tua ini sengaja mendorong semua dendam kepada generasi muda, berusaha menyesatkan publik. Jika asal dari semua ini disebabkan oleh generasi muda, itu akan membuat keluarga angin salju terlihat terlalu picik untuk melampiaskan kemarahan menggantikan Nili dengan menindas keluarga suci. Itu normal bagi generasi muda untuk memiliki sedikit konflik, lagi pula, mereka penuh dengan fame. Jika masalah sekecil itu mengharuskan seluruh keluarga untuk pindah, maka kota Glory pasti sudah berantakan sejak lama. Kelicikan Shen Hong membuat Ye Xiu dan Ye Suo tersenyum dingin, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka ingin melihat bagaimana Nili akan menghadapi ini. Senior Shen Hong pasti bercanda. Memang, saya memiliki beberapa konflik dengan Shen Yue dan Shen Fei, tetapi jika Lord Ye Zong mendengar beberapa kata-kata saya dan menindas keluarga suci karena itu, maka itu akan terlalu keterlaluan. Keluarga angin salju selalu tidak memihak di kota Glory. Jadi sejak kapan mereka menindas keluarga lain? Nili cerah tertawa. Meskipun suaranya tidak sedalam suara Shen Hong, sejelas ekspresinya, keagungannya tidak lebih rendah dari Shen Hong. Para ahli dari berbagai keluarga semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bagi keluarga angin salju untuk menindas keluarga suci hanya karena konflik antara generasi muda terlalu mengada-ada. Keluarga angin salju selalu lugas dan jujur, mereka tidak akan berpikiran sempit. Karena bukan karena Tuan Muda Nili, lalu mengapa keluarga angin salju menindas keluarga suciku? Shen Hong tidak terganggu oleh diskusi yang terjadi di sekitarnya oleh para ahli dari berbagai keluarga dan mendengus. Selanjutnya, pertanyaan saya yang lain adalah, mengapa Tuan Kota sendiri masih belum hadir? Apakah Anda mencoba untuk menutupi sesuatu dan mengumpulkan kami dengan sengaja? Apa niatmu?
Mata Shen Hong menyipit saat kilatan berlalu dengan sedikit rasa dingin. Dia menangkupkan tinjunya ke arah leluhur lainnya dan berkata, sebelumnya, orang-orang dari keluarga suci saya pernah bertemu dengan Tuan Muda Ye Han. Pada saat itu, Tuan Muda Ye Han terluka parah, berlari menyelamatkan diri. Dia berkata bahwa Tuan Ye Zong telah dibunuh oleh seseorang dan sudah meninggal. Bahkan dia hampir dibunuh, hampir kehilangan nyawanya. Dan pelaku utamanya adalah orang yang berbahaya dan licik, mencoba merebut posisi Tuan Kota. Saya meminta para leluhur yang hadir untuk menegakkan keadilan. Kata-kata Shen Hong seperti batu, menyebabkan ribuan riak. Tuan Kota Ye Zong telah terbunuh. Bagaimana ini terjadi? Ini benar-benar mustahil. Namun, jika Tuan Kota sendiri masih hidup, bukankah kata-kata Shen Hong akan mudah terungkap? Semua orang benar-benar terkejut. Jika itu pada waktu normal, mereka secara alami tidak akan percaya pada kata-kata Shen Hong, namun, Tuan Kota sendiri belum muncul, yang membuat masalah ini sedikit mencurigakan. Ini perjamuan yang sangat besar, namun bagaimana mereka bisa membiarkan Nili menjadi tuan rumah? Menyapu matanya pada sikap berbagai ahli, sudut mulut Shen Hong tersenyum. Dia melihat Nili lagi. Berat, kamu ingin bermain denganku. Anda masih belum cukup berpengalaman. Semua ahli memiliki ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi? Tuan Kota dibunuh, ini bukan masalah sepele. Itu akan mengguncang seluruh kota Glory. Ye Xiu, Ye Suo dan orang lain yang mengetahui kebenaran merasa sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Hong. Orang yang mencoba membunuh Ye Zong adalah Ye Han. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Shen Hong tidak akan tahu malu dan benar-benar menggunakan masalah ini untuk membuat tuduhan balasan palsu. Untungnya, Ye Zong diselamatkan oleh Nili, jika tidak, upaya Shen Hong untuk menjebak seseorang mungkin akan berhasil. Pada saat itu, semua kota Glory mungkin akan terbalik. Shen Hong benar-benar licik seperti ular berbisa. Hahaha, Huyan Xiong tertawa keras, saudara Shen pasti bercanda. Saya tidak yakin kapan anak buah saudara Shen bertemu dengan Ye Han, tetapi saya baru saja bertemu dengan saudara laki-laki Ye Zong sebelumnya. Saudara Ye Zong memiliki kesadaran harimau dan akan segera melangkah ke peringkat legenda. Anda benar-benar mengutuknya mati, saya ingin tahu motif tersembunyi apa yang Anda miliki. Saudara Ye Zong akan segera tiba, dan aku akan melihat bagaimana kamu menjelaskan dirimu sendiri. Setelah mendengarkan Huyan Xiong, meskipun para ahli masih merasakan sedikit keraguan dan kegelisahan, emosi mereka menjadi sangat tenang. Huyan Xiong adalah salah satu orang yang paling dipercaya Ye Zong, tidak ada alasan bagi Huyan Xiong untuk berbohong sama sekali. Shen Hong dengan dingin mendengus, Tuan Kota memiliki kultivasi yang luar biasa. Di kota Glory, selain Lord Ye Mo, dia tidak memiliki lawan. Saya juga tidak percaya bahwa dia akan dibunuh dengan mudah. Jika bukan seseorang yang dekat dengannya, lalu bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa berhasil? Arti Shen Hong adalah bahwa Huyan Xiong adalah salah satu kaki tangan pelakunya. Wajah Huyan Xiong menjadi pucat saat dia menatap Shen Hong dengan marah. Namun, dia mengerti bahwa dia harus menahan amarah ini. Dia harus menemukan pijakannya di depan rubah tua ini, Shen Hong. Setelah menghitung waktu, Ye Zong seharusnya sudah membawa para ahli dari keluarga angin salju ke cabang Guild Kegelapan dan keluarga suci dan mengepung mereka. Selama mereka mampu menghentikan Shen Hong dan menstabilkan para ahli lainnya, maka semuanya baik-baik saja. Saudara Shen, Anda hanya memfitnah. Jika sesuatu terjadi pada saudara Ye Zong, apapun yang putih bisa menjadi hitam melalui kata-katamu. Untungnya, tidak ada yang terjadi padanya, jika tidak, bukankah itu berarti kita akan menjadi kambing hitam? Huyan Xiong berkata, tertawa dingin. Hati Shen Hong bergetar. Apakah Huyan Xiong mencoba menggertak atau Ye Zong benar-benar baik-baik saja? Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak memberitahu Tuan Kota untuk keluar? Jika Ye Zong benar-benar diracuni oleh ramuan lidah drakonik, maka hanya kematian yang menunggunya. Bahkan jika keluarga angin salju memiliki metode mempertahankan hidup, mereka juga tidak akan bisa menyelamatkan Ye Zong. Ketika saatnya tiba, dia akan muncul secara alami. Nili menatap Shen Hong dan berkata, mengapa Patriark Shen Hong begitu cemas?
Lalu, apa penjelasan untuk Ye Han? Mengapa dalam pertemuan besar seperti itu, Ye Han tidak hadir? Jika Ye Han ada di sini, bukankah kita bisa mengetahuinya dengan bertanya padanya? Shen Hong mendorong. Nili juga tidak bisa membiarkan kebenaran keluar. Setelah leluhur dari berbagai keluarga tahu bahwa Ye Zong diracuni oleh ramuan lidah drakonik, Nili takut bahwa semua yang dibutuhkan dalam sekejap dan seluruh situasi bisa menjadi berantakan dan mereka akan ingin melihat Ye Zong. Ini adalah jebakan dari Shen Hong. Bahkan jika Nili memberitahu mereka bahwa dia telah menyembuhkan Ye Zong dari racunnya, itu akan sia-sia. Nili tersenyum ringan dan berkata, Tuan Kota adalah pilar kota Glory. Orang-orang di sekitarnya ingin membunuhnya. Konyol, apa gunanya membunuh Tuan Kota? Jika sesuatu terjadi pada Tuan Kota, begitu Tuan Yemo kembali, pelakunya pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Para ahli dari berbagai keluarga semua saling memandang dan menganggukkan kepala. Bagaimanapun, masih ada Tuan Yemo. Bahkan jika Ye Xiu, Ye Suo dan yang lainnya membunuh Ye Zong, mereka tidak akan bisa merebut posisi Tuan Kota. Mereka tidak punya alasan untuk melakukan itu. Siapa tahu, mungkin kalian semua berkolusi dengan Dark Guild. Shen Hong masih tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena dia hanya bisa bertaruh. Jika pertanyaan ini terus didiskusikan, para leluhur dari berbagai keluarga mungkin akan menyelesaikan ini dan mencari lokasi Ye Zong. Nili ringan tersenyum, apakah keluarga suci ingin melihat seseorang? Jangan mencoba mengubah topik. Shen Hong dengan dingin tersenyum, kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kebenaran seperti ini? Selama Tuan Ye Zong sendiri tidak keluar, kalian tidak akan bisa melepaskan diri dari kecurigaan. Apakah keluarga suci takut melihatnya? Bawa dia. Nili dingin mendengus. Setelah beberapa saat, Shen Ming dikawal, wajahnya dipenuhi dengan kepanikan dan ketidakberdayaan. Shen Ming. Mata Shen Hong menyipit dan membocorkan jejak niat membunuh. Benar, ini penatua Shen Ming dari keluarga suci. Nili dengan tenang menatap Shen Hong. Shen Hong dengan dingin tersenyum dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, Shen Ming telah membuat kesalahan besar. Dia benar-benar mengambil uang dari keluarga suci untuk berjudi dan kehilangan beberapa ratus ribu koin roh iblis. Dia telah dikeluarkan dari keluarga suci. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Nili akan menangkap Shen Ming. Tuan Muda Nili tidak mungkin mencoba menggunakan mulut Shen Ming untuk menyerang keluarga suciku, kan? Keluarga suciku telah berdiri di kota Glory selama ratusan tahun, bagaimana bisa dinodai oleh anak nakal sepertimu? Shen Hong menunjuk Nili, secara langsung memberi Shen Ming posisi pengkhianat keluarga. Karena dia pengkhianat keluarga, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang akan percaya padanya. Haha, Patriark Shen Hong memang fasih dengan kata-katamu. Anda dapat mengubah hitam menjadi putih melalui kata-kata Anda, dan jangan biarkan orang lain menemukan cara untuk membantahnya. Kata Nili, menatap Shen Hong dengan dingin seolah-olah dia telah memperkirakan dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Shen Hong mengerutkan alisnya, mungkinkah Nili masih memiliki metode lain? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.